Persetujuan beliau merupakan rahmat, merupakan tauladan bagi keluarga, bagi masyarakat, bahkan bagi umatnya sekalian. Oleh karenanya Nabi SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau memiliki budi pekerti yang baik. Dan kalau seandainya bukan karena akhlak Nabi Muhammad SAW, lam faddu min hawlik, maka mereka semua tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Menandakan bagaimana suri tauladan yang patut kita contohi. Kalau ingin menjadi orang terbaik di keluarga, menjadi suami terbaik, contohlah Nabi Muhammad SAW. Ingin menjadi pemimpin terbaik, contohlah Nabi Muhammad SAW. Apapun tindak laku beliau merupakan rahmat, merupakan kebaikan bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin, pada pertemuan yang lalu Sirah Nabawiyah kita telah menceritakan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Tak kala beliau menyusun strategi yang tidak seperti biasanya orang-orang berangkat ke Madinah. Artinya beliau tidak mengetahui hal gaib, akan tetapi menurut beliau adalah seandainya beliau melalui jalan umum, tentulah beliau akan ditangkap. Terlebih lagi pada saat tersebut telah diumumkan siapa yang bisa menemukan Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Nah, ini merupakan pemberian ataupun hadiah yang sangat luar biasa yang dijanjikan oleh Abu Jahal dan para gembongnya. Oleh karenanya Nabi SAW tidak melalui jalan ke utara, akan tetapi membelakangi Madinah, yaitu ke Gua Thur selama 3 hari. Nah, di dalam perjalanan tersebut juga kita telah menyampaikan bahwasanya berbagai macam keajaiban ataupun mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya pada pertemuan yang lalu bagaimana Nabi Muhammad bisa memerah sebuah kambing yang kurus yang sudah tidak ada air susu, namun berkat yadihi syarif, tangannya yang mulia, air susu tersebut mengenyangkan beliau, bahkan mengenyangkan seluruh sahabat dan penghuni rumah, yaitu Ummu Ma'bad. Dalam perjalanan yang lain juga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Buraidah bin Husayb, dan dalam perjalanan tersebut juga mereka beriman semuanya, bahkan keluarga-keluarganya semua beriman mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam perjalanan sebelum sampai Madinah, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Zubair bin Awwam. Fi rahbin minal muslimin kanu tujjaran kafirina minasyam, yaitu mereka adalah dalam perjalanan pulang dari berdagang ke negeri Syam. Fakasa Zubair Rasulullah wa Abu Bakr thiyaban bayad, maka mereka pun memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar 2 jubah putih. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd fi tabaqatihi an Abdullah bin Sa'ad an abihi annahu qala lama irtahala Rasulullah min al-Kharrar, ketika Rasulullah SAW sampai di Kharrar, ya sudah mendekati Madinah, laqiyahu Talhah bin Ubaidillah, maka Nabi pun berjumpa dengan seorang sahabat yang telah diberitakan surga, yaitu Talhah bin Ubaidillah yang telah pulang dari Syam. Maka dia pun memberikan kepada Abu Bakar dan Rasulullah thiyab Syam, yaitu pakaian berwarna putih. Wa khabara Rasulullah anna mimman fil madinati minal muslimin, seolah-olah mereka mengatakan bahwasanya qad istamta'u, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah lambat datang. Kemana engkau? Sesungguhnya orang-orang Madinah telah menunggu kedatanganmu, wahai Rasulullah SAW. Maka segeralah Nabi SAW, fa'ajjala Rasulullah as-sayr, maka Nabi pun mempercepat perjalanannya. Wa madha Talha ila Makkah, Nabi masuk ke Madinah, sedangkan Talha menuju ke Mekah. Thumma kharaja ba'da dzalika ma'a Ali Bakr, kemudian Talha pun kemudian membawa saudara-saudara Abu Bakar, karena kita tahu bahwasanya ketika Nabi SAW hijrah ke dari kota Mekah dan Madinah, masih tersisa kerabat-kerabat ataupun anak-anaknya. Di antaranya adalah Asma, ya, binti Abi Bakar, di antaranya juga Aisyah binti Abi Bakar, di antaranya yaitu Ali bin Abi Thalib yang ketika itu mengurusi harta yang dititip di Rasulullah SAW. Saatnya Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah, yaitu di Kuba. Wa kana al-ansar lamma balaghahum makhraj Rasulullah, tak kala
mereka sudah mendengar orang-orang Ansar tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka memperkirakan bahwasanya Nabi SAW seandainya perjalanan dengan kaki ataupun unta seperti perjalanan biasa, maka perkiraan adalah 7 ataupun 8 hari ataupun 9 hari seperti itu. Namun Nabi tetap tidak datang. Yantadhirunahu awwalan nahar. Idza shallu subha ila al-harra yantadhirun. Jadi setiap setelah sholat subuh, mereka sholat subuh di Harra, yaitu di pelataran Madinah, mereka selalu menunggu Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah subuh, ya, seperti kita ini menunggu, kemudian mereka menunggu di Harra, ya, di awal nahar sampai pukul 10. Fa idza ishtadda al-harru raja'u ila manazilihim. Kalau sudah mulai panas, sudah jam 10 mungkin setengah 11, maka mereka kembali melihat tidak ada tanda-tanda kedatangan seseorang dari Madinah. Keesokan harinya mereka menunggu lagi setelah sholat subuh, mereka menunggu, namun Nabi pun tidak kunjung datang. Kemudian hari berlalu juga, hari berikutnya mereka selalu menunggu. Lihatlah bagaimana mereka sangat menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nabi pun tidak kunjung datang. Namun kemudian tepatnya falamma kana yaumul itsnain, pada hari Senin Tsani Ashar min Rabiul Awal, pada 12 Rabiul Awal tahun 14 min al-Bi'tsah, yaitu pada tahun 14 kenabian, sesuai dengan pada tanggal 23, yang sini diriwayatkan tanggal 23 September tahun 622 Miladiyah. Maka mereka pun seperti biasanya setelah sholat subuh menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ketika mulai panas, mereka pun kembali. Tidak lama setelah itu, alfa rajulun min Yahuda ala utumin min atamihim. Tiba-tiba ada seorang Yahudi naik ke bentengnya dan dia melihat ada sesuatu tanda-tanda. Fara'a Rasulullah wa ashabahu mubayyidin. Mereka melihat ada 4 orang dan 2 orang berbaju putih. Ya, mereka telah menuju ke sini. Maka falam yamliki Yahudi ansarha bi'ala sawtihi. Maka tiba-tiba Yahudi tersebut pun berteriak dengan sekuat suaranya. Maka dia mengatakan, "Ya ma'syaral Arab, ya ma'syaral Arab, hadza jaddukum alladhi tantadhimun." Wahai orang-orang Arab, dia berteriak. Ya, wahai orang-orang Arab, inilah jaddukum, inilah adalah pemimpin yang kalian tunggu-tunggu. Fathara al-muslimuna ila silah. Maka segera ketika mendengar itu mereka pun segera berbalik lagi menuju ke Harra, ya, pelataran Madinah. Maka mereka membawa pedang-pedang mereka. Gembira mereka dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Fasum'atir rajah. Maka tiba-tiba suara ribut, wa takbir, kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka seribut min Bani Amr bin Auf, dari Bani Amr bin Auf. Wa kabbara muslimuna farhan. Maka orang-orang muslimun pun semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, biqudumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala ketika itu mereka pun keluar semuanya. Adapun hadis-hadis seperti yang diriwayatkan beberapa hadis, bahwasanya diantaranya ketika Nabi SAW datang ke Madinah, mereka bersenandung dengan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Ya, ini merupakan hadis yang lemah sebenarnya. Setelah dikaji dalam kitab-kitab sirah, ternyata ini adalah riwayat yang lemah. Karena Thaniyatul Wada adalah merupakan bukan dari jalur Quba, akan tetapi melalui jalur utara. Sedangkan Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah melalui jalur Mekah, yaitu melalui Quba. Sedangkan Thaniyatul Wada adalah jalur ke utara, yang lebih dekat kepada kota Syam. Wallahu a'lam. Walaupun di sebagian buku sirah disebutkan di antaranya adalah mereka bersenandung dengan Tala'al badru alaina. Maka tak kala itu mereka pun fatalaqawhu wa hayyawhu bi tahiyyatin nubuwah. Mereka pun assalamualaikum, assalamualaikum. Mereka mengucapkan salam, Allahu Akbar, assalamualaikum. Fatafiqa man jaa min al-ansar mimman la yara Rasulullah yuhayyi Abu Bakr. Maka orang-orang Ansar, karena mereka tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, karena ada 2 orang yang berbaju putih, mereka itu ragu yang mana Rasulullah. Maka mereka pun sebagian daripada mereka yuhayyi Abu Bakr, assalamualaikum. Mereka menyangka bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Ya,
orang menyangka karena sama-sama pakai baju putih. Lihatlah bagaimana Syekh Ali At-Tantawi di kitab Rijal min At-Tarikh, beliau berkata, mengomentari, bahkan sampai-sampai orang tidak tahu yang mana Nabi ataupun yang mana Abu Bakar. Ya, karena beliau adalah sosok yang sangat sederhana. Tidak ada standar khususnya. Beliau berkata, li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun malikan, karena sesungguhnya Nabi SAW bukanlah seorang raja. Wala yalbasul harir, beliau tidak menggunakan sutra. Wala tamuhu alaihi syaratul muluk, tidak ada tanda-tanda seorang raja. Wala yata'allaku ala jafihnihi taj, dia tidak pakai mahkota. Kasih tanda-tanda, tak pakai mahkota sepertinya Kisra di Persia dan Kaisar di Romawi. Wa yashbah insya'ihu, beliau itu kenyang kalau sahabat-sahabatnya kenyang. Wa yajumu inja'u, dan beliau lapar kalau orang lain lapar. Wa ya'kulu ma ya'kulu, beliau memakan apa yang mereka makan. Artinya beliau sederhana, ya tidak ada makanan khusus beliau, makanan kepresidenan, makanan raja, chef terbaik, ya tidak. Yalbasu ma yalbasun nas, beliau pakai baju apa yang dipakai oleh manusia, tidak ada beda. Tidak ada harus beli yang mungkin yang harganya mungkin ratusan juta seperti raja-raja yang lain. Bal kana 'abdan lillahi mutawadhi'an, tetapi beliau adalah hamba Allah yang sangat tawadhu. Walaqad kana fi ashabihi al-aghniya musirun, walakin Muhammadan ahabba an ya'isha faqiran wa an yamuta faqiran. Sungguh telah banyak di antara sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang sangat kaya raya, padahal Nabi lebih pantas untuk memilih menjadi orang yang kaya raya. Walakin Muhammadan, akan tetapi Muhammad lebih memilih dirinya untuk hidup dalam fakir dan mati dalam kefakiran. Subhanallah. Nanti ini menjadi contoh bagi kita. Kalau kita lihat bagaimana hadis-hadis, ya, marah syar, berlalu sebulan, kemudian bulan lagi, tidaklah hidup dari api, ya, tidaklah hidup dapur Nabi Muhammad SAW 2 bulan. Seorang istri, ya, istri-istri Nabi sangat sabar, ya, 2 bulan tidak ada kompor gas, ya, tidak hidup asap. Ya, mereka hanya makan kurma, ya, dan air putih seperti itu. Bagaimana, ya, mereka, Nabi SAW memilih, ya, beliau tidak menginginkan dunia ini, ingin mengatakan kepada umatnya bahwasanya aku saja yang lebih pantas untuk kaya, tapi aku pun lebih memilih kefakiran. Bukan berarti juga ini adalah kita untuk menjadikan kita fakir, tidak, ya. Akan tetapi begitulah Nabi Muhammad SAW lebih memilih akhirat daripada condong kepada dunia. Oleh karenanya Nabi Muhammad dengan sikap tawadhu'nya pun pernah suatu ketika orang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW bergetar. Dia melihat Nabi bagaimana karisma Nabi, dia bergetar. Nabi mengatakan, "Hawwin 'ala nafsik, biasa saja, biasa saja." Kalau kita ada raja kamu tunduk. Pak Presiden tunduk. Hati-hati. Pakai sepatu seperti itu. Ada protokol. Nabi kita, ada orang bahkan dia bergetar, karisma Nabi Muhammad SAW bergetar, dia biasa saja, biasa, tenang, santai. Hawwin 'ala nafsik, kata Nabi. Innama ana rajulun, ya, min imra'atin ya'kulul qadim. Sesungguhnya aku adalah orang Quraisy sama seperti kamu juga makan al-qadim, yaitu susu yang telah dikeringkan. Sama-sama makan nasi kita, sama-sama menyup konflik, sama-sama makan ikan kita. Tenang saja. Bagaimana kesederhanaan Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwasanya beliau adalah mencintai umatnya dan beliau tidak ingin berbangga-bangga dengan gelar beliau adalah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, tak kalah orang-orang Ansar tahiyyah, itu beri assalamualaikum kepada Nabi Muhammad SAW, maka tiba-tiba hatta asabat Syam, tiba-tiba mulai matahari terik, ya, ke arah Nabi Muhammad SAW. Fa aqbala Abu Bakr hatta dhallala alaihi ridaihi, maka tiba-tiba Abu Bakar pun mengambil ridanya menutupi kepala Nabi Muhammad SAW. Fa'arafa an-nas Rasulullah, maka tak kala itulah baru orang-orang mengenal, oh inilah Rasulullah. Bukan Abu Bakar, kalau Abu Bakar yang menaungi ataupun mengambil ridanya agar tidak terkena sinar matahari Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang pun tahu bahwasanya yang Rasulullah adalah Nabi Muhammad SAW, bukan Abu Bakar. Fa'ahdamu bihi mutifina hawla, maka mereka pun segera mendekati Nabi Muhammad SAW. Mereka datang, assalamualaikum ya ayyuhan Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Mereka memberi tahiyah, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Wasakinatu taghshahu, dan ketenangan meliputi Nabi Muhammad SAW.
dan tak kala itu turunlah wahyu dan Allah berfirman surah At-Tahrim, fa innallaha huwa maula, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah lah pelindungmu, wa Jibril wa salihul mu'minin, Jibril dan orang-orang saleh dari orang-orang mukmin, wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, surah Tahrim ayat 4, dan malaikat pun akan menjadi pelindungmu. Artinya ketenangan yang diabadikan, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dari Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak kala Nabi Muhammad SAW sampai di kota Kuba, maka Nabi Muhammad SAW nazala ala Kulthum bin Hidim, yaitu Nabi Muhammad SAW menginap di seorang sahabat yang bernama Kulthum bin Hidim. Ya, Kulthum ini boleh nama perempuan ataupun boleh nama laki, ya. Nah, jadi di sana pun ada namanya Kulthum, ya, Kulthum, ya, Kulthum, ya, nama wanita. Dan juga bal nazala ala Sa'ad bin Khaythama. Ada riwayat mengatakan bahwasanya Nabi pun menginap di rumah Sa'ad bin Khaythama. Sa'ad bin Khaythama ini adalah seorang yang masih lajang. Ya, bahkan disebutkan bahwasanya Nabi SAW menginap di rumah Kulthum bin Hidim. Kulthum bin Hidim ini adalah seorang sahabat yang mulia, adalah Ansari. Ya, beliau meninggal pada Ghazwah Badr Kubra, ya, pada perang Badar nanti. Dan dia adalah Kulthum awal man mata min ashabin Nabi ba'da qulubihil Madinah. Dan dia termasuk di antara satu orang sahabat yang mula-mula meninggal, yang awal syahid, ya, setelah Nabi datang ke kota Madinah. Masya Allah, langsung, ya, beliau kemuliaan menerima Nabi menginap di rumahnya. Kemudian juga di antara sahabat yang meninggal, awal-awal meninggal adalah Kulthum bin Hidim. Dan disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menginap di rumah Kulthum, dan ketika berjumpa dengan para sahabatnya, Nabi lebih memilih di rumah Sa'ad bin Khaythama, karena Sa'ad bin Khaythama ini adalah seorang yang masih lajang. Artinya ketika bertemu dengan para sahabatnya ingin bermusyawarah terhadap sesuatu, maka Nabi pun bertemu di rumah seorang yang lajang, yaitu Sa'ad bin Khaythama, karena tidak ada wanita di situ dan lebih menenangkan Nabi Muhammad SAW. Amma Abu Bakar, adapun Abu Bakar, maka di mana Abu Bakar? Abu Bakar tinggal di rumah seorang yang bernama Kharijah bin Zaid. Kharijah bin Zaid, ya, Kharijah bin Zaid ini adalah seorang sahabat juga, dia dari Bani Khazraj. Kemudian Abu Bakar tak kala itu setelah lama berikutnya menikahlah dengan putrinya Kharijah. Jadi menginap di rumah Kharijah, ya, seorang Ansari. Ini luar biasa, ya. Seorang tamu menginap di rumah temannya, ya, di orang-orang tidak dikenal, kemudian menikahi putrinya. Nah, ini jarang kita, ya, seperti itu. Ya, subhanallah, bagaimana mereka, kecintaan mereka kepada orang-orang muhajirin, ya. Bahkan beliau menikah nanti dengan putrinya Kharijah, menginap di rumah Kharijah, kemudian menikahi dengan putri Kharijah. Karena subhanallah, mereka tahu orang-orang yang soleh, ya, diberikan kepada anak-anaknya. Kemudian dari Kharijah tersebutlah nanti lahir anaknya Abu Bakar yang bernama Ummu Kulthum. Wa kana wiladatuha ba'da wafati Abi Bakr. Akan tetapi kelahiran anaknya tersebut yang bernama Ummu Kulthum adalah nanti setelah Abu Bakar meninggal. Artinya setelah Nabi di Mekah, di Madinah selama 10 tahun, kemudian Abu Bakar memimpin menjadi khalifah setelah Nabi 2 tahun, dan Abu Bakar meninggal. Setelah Abu Bakar meninggal, nah, anaknya masih dalam kandungan Habibah, istrinya. Oleh karena itu dalam riwayat dikatakan bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta, dalam kitab Muwatta, bisanad sahih an Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah berkata, ketika falamma hadaratul wafa, tak kala Abu Bakar sudah merasakan dia sudah hampir sakaratul maut, maka dia pun memanggil ahli warisnya semua. Ya, Abu Bakar punya anak-anak dari 2 istri, nah, bukan 1 istri, ya. Tidak seperti kita sekarang hari ini, dari orang-orang banyak istrinya. Ya, jadi memanggil istri anak-anaknya, di antaranya Aisyah. Beliau berkata, innama huwal an mal waris. Sekarang waktunya membagi harta warisan. Wa innama huwa ya Aisyah
akhawaki wa ukhtaki. Sesungguhnya harta warisan ini wahai Aisyah untuk dua saudara laki-lakimu dan untuk dua saudari perempuan. Heran Aisyah. Ya, kalau dua saudara laki-laki yaitu Abu Bakar punya tiga anak laki-laki yang bernama Muhammad bin Abu Bakar, kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar dan Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar ini sudah meninggal sebelum Abu Bakar meninggal dunia. Dia tinggal dua. Kemudian ada dua saudarinya lagi. Tapi yang tahu Aisyah adalah Asma kakaknya, beda ibu ya. Asma bin Abi Bakar binti Abi Bakar. Ya, yang tahu dia Asma. Maka dia pun berkata, heran dia, kok tiba-tiba nanya sama beliau dari mana? Seperti itu. Qalat faqultu ya abadi, wahai ayahku, innama hiya Asma, famanil ukhra? Siapa lagi? Bukankah saudari saya adalah Asma? Siapa satu lagi? Kata Abu Bakar, qala lahu batnin bintu Kharijah, uraha jariyah, thumma awsa'at tughassalahu. Dia adalah masih dalam perut Habibah, itu istri saya. Jadi ternyata istrinya hamil dan Abu Bakar mau meninggal dunia sedangkan dia punya anak yang masih dalam kandungan binti Jariyah, itu anaknya Jariyah. Maka kemudian pun dibagikan harta warisan kepada mereka. Kemudian setelah sampai di kota Kuba, kita mengatakan bahwasanya bagaimana orang-orang Ansar mereka sangat mencintai orang-orang Muhajirin, ya, sangat mencintai orang-orang Muhajirin. Bahkan kecintaan mereka kepada orang Muhajirin sangat luar biasa, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Kalau seandainya kita mengatakan di antara kelompok mana yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah adalah Muhajirin setelah Ansar, artinya Muhajirin lebih utama. Makanya dalam ayat-ayat sering disebut Muhajirin. Misalkan dalam surah At-Taubah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka. Orang-orang Muhajirin lebih disebutkan. Ya, karena mereka orang-orang yang sangat luar biasa sedihnya. Ya, artinya mereka orang-orang yang sangat kekurangan. Mereka hidup dengan serba pedihnya ketika mereka pergi ke Madinah. Bagaimana orang-orang ahli suffah, ya, bahkan mereka hanya memiliki satu baju. Makanya di zaman dahulu, di awal-awal ya, Islam itu mereka berkhilaf bagaimana hukum sholat dengan satu baju. Ya, kalau kita hari ini bukan satu baju, di rumah kita perlu, kita ragu nih, saya pakai baju merah, kuning, warna apa? Ya, banyak baju kita hari ini. Mereka itu bahkan hanya memiliki satu baju. Kalau kita ceritakan bagaimana ahlu suffah dulu yang mereka tinggal di pelataran Nabi Muhammad SAW, pelataran kota Madinah, ya, karena dulu kota Madinah adalah itulah Masjid Nabawi hari ini. Kalau hari ini kota Madinah itu sudah besar ya, untuk kota Madinah. Dahulu kota Madinah itulah Masjid Nabawi hari ini dengan pekarangan, itulah kota Madinah, kota yang kecil. Ya, mereka hidup di pelataran Masjid Nabawi, mereka cuma memiliki satu baju saja. Ya, mereka sangat sulit hidup mereka. Ya, bagaimana kita lihat ketika awal-awal perang Uhud, ketika Mus'ab bin Umair meninggal dunia, tidak punya baju sedikit pun, ya. Ketika meninggal ditutupin, dinaikkan, ditutup mukanya, maka terbuka pahanya seperti itu. Jadi, subhanallah, Nabi SAW sampai nangis. Artinya, bagaimana perjuangan para muhajirin, mereka sangat luar biasa, ya. Makanya orang-orang muhajirin disebutkan lebih dahulu daripada orang-orang Ansar. Bahkan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya bagaimana mereka itu sangat tidak punya baju. Dalam kitab sanadnya disebutkan an Abi Raihanah qala ghazawna ma'a Rasulullah. Pernah suatu ketika kami berpergian perang dengan Rasulullah. Artinya mereka lagi berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Fa asabana bardun laila. Maka tiba-tiba dingin malam hari. Mereka dingin segitunya, ya. Mereka tidak punya baju. Falaqad ra'aitu ar-rajulu yahfirul hufra. Maka aku pun melihat ada seseorang di antara mereka yang menggali tanah, thumma yadkhul biha, dan dia masuk ke dalam tanah tersebut, wa yadha'u sahu alaihi, dan dia memasukkan semua badannya ke dalam tanah tersebut karena mereka tidak punya baju yang lain. Tapi kedinginan sampai masuk tanah begitu semua. Ya, bagaimana kalau kita kisahkan bagaimana mereka bahkan ada yang mengikat perutnya dengan batu karena mereka semua susah sekali. Ya, ketika mereka pergi ke Madinah, semua harta mereka tinggalkan. Ya, yang kaya-kaya pun seperti itu. Apalagi mereka orang-orang al-fuqara. Dan memang begitulah pengikut
para nabi. Ketika Abu Sufyan bertanya, ketika Kaisar Romawi, ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimana pengikut Nabi terakhir tersebut? Fuqara'uhum al-aghniya'uhum, apakah orang-orang kaya ataupun orang-orang miskin? Maka fuqara, begitulah pengikut para nabi. Pengikut para nabi ini orang-orang yang lemah. Semuanya seperti itu. Tapi tertulis dalam kitab-kitab siapapun dia, Nabi Isa, Nabi Musa, semua seperti itu. Maka mereka adalah orang-orang lemah di sisi mereka. Begitulah. Tapi Heraklius juga tetap tidak beriman. Maka dalam riwayat yang lain, An Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, "Abshiru ya ma'syara sa'alik." Ya, dengarlah berita gembira wahai ma'syara sa'alik. Sa'alik ini adalah julukan orang-orang muhajirin, yaitu al-faqir alladzi la malun lahu, yaitu mereka yang tidak punya harta. Bil fawzi tam yaumil qiyamah, sesungguhnya kalian akan mendapatkan berita yang sangat gembira dengan kemenangan pada hari kiamat. Apa itu? Tadkhulunal jannata qabla aghniya'in nas binisbiyahum. Kamu akan masuk surga lebih dahulu dengan orang-orang kaya dari kalian. Adalah setengah hari. Setengah hari itu berapa lama hadirin? Wa inna yawmin 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 hari di dunia. Jadi sesungguhnya orang-orang muhajirin ini akan masuk surga lebih dahulu nanti setelah Nabi Muhammad SAW daripada orang-orang kaya mereka dengan kadar 500 tahun. Nah, jadi mereka lebih dulu masuk surga nih. Orang kaya 500 tahun sabar dulu ya. Nah, karena sudah tenang di dunia, sudah nikmat di dunia, jadi tenang-tenang dulu. Enak nggak disuruh sabar 500 tahun kan masuk surga dulu? Ya mungkin nggak enak juga. Tapi jangan kita pilih ya. Tapi belum tentu juga dikatakan oleh para ulama. Bukan bermaksud di sini bahwasanya bisa jadi surga orang-orang kaya yang nanti masuk surga lebih dahulu bisa jadi lebih tinggi. Ya, karena mungkin dengan hartanya dia berinfak, bersyukur ya luar biasa. Bagaimana nanti Utsman bin Affan, bagaimana yang lain-lain, bagaimana Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Makanya ada hadis yang dhaif ya. Ada sebuah hadis yang dhaif ya, bahkan dhaif juga dikatakan bahwasanya Abdurrahman bin Auf nanti masuk surga merangkak karena hartanya terlalu banyak. Ini salah ya. Hadis dhaif ya, karena harta Allah. Orang yang berbaik, ya, 10 mubasyirin bil jannah, ya. Artinya bisa jadi, tapi derajat mereka lebih tinggi. Akan tetapi Allah memuliakan mereka karena mereka terlalu sulit hidup di dunia, maka dia masuk surga lebih dahulu, 500 tahun lebih dahulu. Ya, itulah mereka orang-orang yang lebih dahulu masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang muhajirin. Bahkan disebutkan mereka adalah orang-orang ketika di dunia pun ruus, ya, ma'asar ruus, apa namanya, mereka rambut mereka itu sembrau. Bukan mereka nggak bersih, tapi memang rambut mereka nggak punya minyak zaitun, nggak punya untuk membersihkan rambut mereka. Jadi akhirnya kelihatan kotor. Memang kalau nggak punya apa-apa kelihatan kita. Ya nggak punya apa-apa kelihatan. Kemudian delus siap, bajunya kotor berdebu. Karena cuma baju satu. Jadi mau bilang apa? Ya, ada orang seperti itu terkadang di dunia ini. Mereka nggak minta-minta. Ya, nggak minta-minta menjaga diri mereka. Tapi kita tahu nih, baca-bacanya seperti itu. Kemudian kamu nengok kayaknya, tapi dia nggak bilang. Itulah mereka seperti ini. Memang itu seperti itu. Ya, itulah mereka orang-orang fuqara. Ya, wala yankihul al-mutana'imah, dan mereka tidak menikahi orang-orang kaya. Ya, wala yaftahu lahu abwabus sudah. Kalau mereka datang ke rumah orang, punya kartu duduk itu. Oh, kartu belum duduk apa? Itulah mereka. Ya, karena kalau orang melihat ini sedekah atau apa seperti itu, jadi mereka nggak bisa menikahi orang-orang perempuan ataupun wanita-wanita yang kaya. Tidak, begitulah hidup mereka. Ya, itulah mereka al-muhajirin. Dan orang-orang Ansar juga ketika menerima orang-orang muhajirin, mereka dengan penuh lapang dada diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela, mereka tidak ada demi untuk menyenangkan hati orang muhajirin. Ini ketakwaan hadirin. Ya, seorang tamu yang luar biasa. Ya, nanti kita ceritakan bagaimana perjalanan Nabi ketika Nabi nanti mau ke kota Madinah, tinggal di sebuah rumah yang bernama rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini. Subhanallah, hati orang-orang Ansar, orang-orang Madinah itu luar biasa. Makanya hari ini kalau kita ke Madinah, jangan kita bilang orang Arab di mereka. Ya, kami itu yang orang Mekah hari ini bukan orang Arab kan mereka, orang Madinah, subhanallah. Ya, bahkan dalam surat Al-Hasyr Allah mengagungkan orang-orang Ansar
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Ya orang fuqara muhajirin alladzina mereka pergi meninggalkan harta dan rumah-rumah mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka menolong Allah dan Allah menolong mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur iman mereka. Mereka meninggalkan semua perhiasan mereka, meninggalkan rumah-rumah yang mereka bangun, mereka meninggalkan semua harta-harta dan usaha-usaha mereka, meninggalkan kosong. Mereka menuju hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Bukan perkara yang gampang hadirin. Kadang mereka meninggalkan istri mereka yang belum beriman, meninggalkan mungkin bisa jadi anak-anak mereka, ataupun mereka anak-anak meninggalkan orang tua yang tidak beriman. Bukan perkara yang mudah. Ya, mereka hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah membanggakan. Dan orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qabli yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta kepada orang-orang muhajirin, orang-orang Ansar. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka enggak ikhlas memberikan, rumah mereka diberikan. Ya, nanti ada kisah bagaimana diberikan semua. Rasulullah mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka biar mereka enggak cukup makan yang penting Muhajirin cukup. Subhanallah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Bagaimana nanti Nabi tidur lagi di bawah. Tidur lagi di bawah Nabi, jangan tidur di atas seperti itu. Ya Allah, Nabi datang ke rumah Nabi semua. Bukan hanya Nabi, sahabat yang lain mereka memperlakukan luar biasa. Ya, tanpa seperti lebih daripada mereka baru kenal hari tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana tarbiyah dan iman ya para Ansar yang dibanggakan dalam Al-Quran kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti insyaallah pada kisah berikutnya adalah kisah bagaimana Ali bin Abi Thalib juga ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW, dan juga nanti ada kisah Suhaib Ar-Rumi yang ikut berhijrah, dan juga ada kisah Salman Al-Farisi yang sudah kita sebutkan, kita tidak ceritakan yang lain, dan nanti bagaimana awal-awal pembangunan Masjid Quba. Demikianlah hadirin yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan ini merupakan bagaimana cara kita untuk mengingat kembali bagaimana perjuangan hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah itu tidak mudah, artinya banyak rintangan, kendala, bahkan sampai nyawa pun bisa melayang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah berkata bahwasanya orang-orang muhajirinlah mereka yang akan pertama-tama sekali akan minum di telaga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita di sini juga kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita ikut mendengar silahnya. Kita ingin berakhlak dengan akhlak yang mulia seperti beliau SAW. Mudah-mudahan kita juga akan minum di telaga Nabi Muhammad SAW. Siapa yang minum di telaganya, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.